pagi ini kita mari dengan berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Dipersilakan. Para mahasiswa semua, pagi ini kuliah materi kita, tambahan materi kita yaitu tentang masih sama, yaitu sektor pariwisata menghadapi istilahnya dengan protokol kesehatan COVID-19. Di sini saya ngambil dari Surat Edaran Gubernur Bali, itu hampir sama dengan yang punya Jogja, yang meliputi satu tentang destinasi pariwisata. Itu ada standarnya, satu standar umum atau A, standar umum, yaitu bagi pengelola, pengunjung, wisatawan dan pedagang wajib A, menggunakan masker dan atau pelindung wajah, dan apabila menggunakan masker kain sebaiknya menggunakan masker kain yang 3 lapis. Yang B, mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Yang C, memenuhi ketentuan menjaga jarak minimal 1 meter pada saat berinteraksi dan duduk. Yang D, melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang E, menutup hidung dan mulut dengan tisu atau sapu tangan pada saat bersin dan batuk. Yang F, menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut. Yang G, menjalani pengukuran suhu tubuh biasanya untuk ini setiap kita masuk di tempat wisata itu sudah ada petugasnya yang akan mengecek suhu tubuh. Yang H, segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah. Yang I, membersihkan barang pribadi seperti handphone, kacamata, tas, masker, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan. Jangan berlebihan ya. Yang J, bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Dan yang terakhir adalah menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam. Sometimes ini memang harus kita jalani dulu sementara ini. Moga-moga untuk semester depan kita sudah bisa directly, kita bisa ketemu, jadi transfer connectnya akan lebih maksimal. Sedangkan untuk standar khusus, yaitu untuk pengelola destinasi pariwisata, yaitu ini standar khusus, yaitu untuk pengelolaan saja, yaitu menyiapkan petugas untuk mengawasi agar pengunjung, wisatawan, dan pedagang mengikuti protokol tatanan kehidupan di era baru. 2. Menyediakan sarana pencegahan COVID-19 meliputi 1. Tempat mencuci tangan dengan perlengkapan di area destinasi pariwisata dengan jumlah dan jarak yang memadai serta mudah dijangkau. Berikutnya, tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dan hand sanitizer di tempat-tempat yang mudah dijangkau atau dilihat. Yang ketiga, hand sanitizer di area destinasi pariwisata minimal di pintu masuk dan pintu keluar. Yang keempat, alat pengukur suhu tubuh atau termoscanner dengan jumlah yang disesuaikan dengan kapasitas pengunjung dan wisatawan destinasi pariwisata. Dan yang terakhir adalah masker bagi pengunjung wisatawan diberikan, ini bisa berbayar ataupun gratis. Jadi kalau masker ini wajib, minimal nanti setiap pintu masuk itu harus ada petugasnya yang mengawasi untuk penggunaan masker. Apabila ada beberapa tamu atau pengunjung yang datang tanpa menggunakan masker, untuk diekspos dipersilakan untuk membeli masker atau kita diberikan secara gratis. Berikutnya yang ini melakukan pengecekan suhu tubuh pengunjung wisata dengan termoscanner jika terdeteksi suhu tubuh lebih dari 37 derajat, terus ini dilakukan 2 kali pemeriksaan dengan jarak waktu 5 menit. Apabila kok masih sama saja, masih stabil dalam jangka 5 menit, maka yang bersangkutan tidak diizinkan memasuki area destinasi pariwisata atau dapat berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut atau biasanya dari vaskes pertama.
Kemudian menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan, yang kedua adalah menerapkan sistem antrian di pintu masuk maupun pintu keluar dengan menjaga minimal jarak 1 meter. Berikutnya melakukan pengaturan jaga jarak bagi pengelola pengunjung dan pedagang minimal 1 meter. Yang G melakukan rapid test bagi pengelola dan pedagang atas biaya sendiri atau mandiri. Yang H menyiapkan sarana pembayaran non tunai dan mengupayakan penjualan tiket secara online. Yang E menetapkan jam operasional sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, ketentuan dan ketentuan perundang-undangan. Yang Z melakukan pembersihan dan dengan disinfektan terhadap tempat dan fasilitas setiap akhir kegiatan di destinasi pariwisata atau minimal setiap 4 jam sekali. Yang K berkewajiban memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pengunjung dan pedagang yang melakukan pelanggaran. Dan yang terakhir adalah memfasilitasi pelatihan terhadap karyawan untuk penerapan protokol tatanan kehidupan baru. Ini pedagang di destinasi pariwisata 1 wajib tidak berjualan jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan. Yang B menggunakan masker dan atau pelindung wajah selama di area destinasi pariwisata. Yang C tetap memperhatikan jaga jarak minimal 2 meter sesama pedagang dan 1 meter pada saat berhadapan dengan pengunjung atau wisatawan dan mengupayakan sarana pembayaran tunai. Yang ketiga, pengunjung wisatawan di destinasi pariwisata wajib tidak berkunjung ke destinasi pariwisata jika mengalami tetap sama gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan. Kemudian mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau hand sanitizer pada tempat yang sudah disediakan minimal sebelum dan sesudah memasuki area tempat wisata. Yang C mengikuti pengecekan suhu tubuh di pintu masuk dan tidak memasuki area destinasi pariwisata jika suhu tubuh lebih dari 37,3 derajat Celcius. Dilakukan ini pengecekan 2 kali dengan rentang waktu sama yaitu 5 menit. Dan apabila masih dalam 5 menit suhu masih stabil atau cenderung naik, maka diusahakan untuk melakukan pengecekan kesehatan. Ini tetap mengupayakan pembayaran secara non tunai. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, silahkan kalian komen di WA group ataupun di istilahnya nanti di learning kita di komen atau di waktu bahasanya di rubriknya itu ada, di wall-nya juga ada, atau nanti di Google Classroom. Berikutnya kita tentang wisata tirta. Pertama adalah standar umum. Bagi pengelola, petugas, karyawan, dan pengunjung wisatawan wajib menggunakan masker sama, tetap menggunakan masker atau pelindung wajah atau face shield. Kalau menggunakan masker kain, sebaiknya 3 lapis. Tetap mencuci tangan dengan sabun atau air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Memenuhi ketentuan istilahnya social distancing. Melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat, menutup hidung ketika kita batuk, istilahnya batuk atau bersin. Tetap yang lain tetap sama, menjalani usaha pembayaran non tunai, segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah. Tetap membersihkan barang pribadi seperti handphone, kacamata, tas marker secara berkala. Bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Kalau tempat wisata biasanya tetap akan disampel setiap minimal 1 bulan sekali, akan disampling aja, diambil apakah ada istilahnya nanti akan dirapid, tapi rapid itu sebenarnya tidak begitu maksimal dalam penanganan COVID-19, tapi kita ikuti prosedur saja. Atau kalau lebih bagus kita langsung ke swab saja kalau kita yakin. Standar khusus bagi pengelola wajib sama menyiapkan petugas untuk mengawasi agar petugas, karyawan, dan pengunjung wisatawan mengikuti protokol tatanan kehidupan di era baru.
Kemudian menyediakan sarana pencegahan COVID-19 meliputi tempat mencuci tangan dengan kelengkapan di area wisata tirta dengan jumlah dan jarak yang memadai, tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dan hand sanitizer di tempat-tempat yang mudah dilihat. Hand sanitizer di area wisata tirta minimal di pintu masuk dan keluar. Yang keempat adalah pengukur suhu atau termogan atau thermoscanner dengan jumlah yang sesuaikan dengan kapasitas pengunjung dan wisatawan. Masker bagi pengunjung atau wisatawan diberikan secara berbayar maupun gratis. Oke, ini masih banyak sekali yang akan kita bahas, untuk nanti kita potong-potong aja karena waktu kita tidak lebih dari 10 menit. Kalau enggak, silakan nanti pertanyaan bisa ditulis di dokumen ya, atau di WA group. Saya akhiri pertemuan kita pagi ini dengan berdoa, semoga apa yang kalian dapatkan akan berguna bagi kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat ketemu nanti lagi.